Saudara-saudaraku, malam ini kita kembali beribadah secara daring dari rumah masing-masing. Ibadah malam ini bernuansa Pekat PKP. Semoga ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan senantiasa tetap memelihara hidup kita dengan tetap bersyukur kepadanya agar ibadah malam ini pun dapat berbuat bagi setiap keluarga. Berbicara tentang keadaan bangsa Indonesia dan dunia saat ini, menempatkan kita pada situasi yang masih sulit. Terkadang memunculkan berbagai macam pikiran yang menekan hidup kita pada situasi dan kondisi. Mampukah kita untuk bertahan pada kondisi saat ini atau menyerah saja pada keadaan? Ibadah malam ini nuansa PKP. Situasi sekarang ini tidak dirasakan hanya oleh kaum bapak saja, namun terkhusus kaum ibu. Hal ini bukan suatu yang mudah untuk melepas dari permasalahan ini. Kita dituntut untuk bersikap dan berpikir positif. Semakin angin tertiup kencang, semakin besar pula risiko yang akan kita hadapi. Karena hempasan angin itu, tetapi kita harus memiliki prinsip. Seringnya kita diterpa permasalahan, maka semakin kuatlah kita menghadapinya. Mengapa? Karena kita tetap harus percaya Tuhan selalu memelihara kita hingga kita mampu mempertahankan hubungan dengan Tuhan kita, semakin tahu dan mengenal akan kuasanya. Patut kita syukuri kepadanya karena Allah memberkati dan menunjukkan kuasanya kepada dunia. Dengan harapan agar kita tetap menjaga hubungan baik dan iman kepadanya. Karena Allah kita adalah Allah yang tahu segala hal dan kasih-Nya tidak berkesudahan walaupun di situasi dan kondisi masih pandemi. Terima kasih tak terhingga kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah memberikan kesempatan untuk kita memulai ibadah kembali di gereja, walaupun masih dengan berbagai peraturan yang ada. Tetap semangat, selalu mengandalkan dan mempercayakan segala sesuatunya kepadanya saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah malam ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seluruh makhluk yang Kau ciptakan bersujud menyembah-Mu. Karena kebaikan dan pemeliharaanmu yang sempurna, kami berkumpul kembali dengan masing-masing keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ketika kami selesai melaksanakan ibadah ini, kami tidak meninggalkan hadirat-Mu, tetapi peganglah kami selalu dekat dengan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang terambil dari Alkitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 dan dibacakan secara silih berganti. Seperti biasa kita membaca Mazmur, kalimat yang keluar saya, lalu kalimat yang
ke dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dalam Alkitab 1 Raja-Raja 17 ayat 20-24 yang menyatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan Alkitab malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Mari sama-sama kita menyimaknya dengan baik. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah,
Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu, setelah menonton tayangan video tadi, apa kira-kira yang bisa kita refleksikan dari kisah Nabi Elia dengan janda yang berasal dari Sarfat? Kalau saya mau berefleksi Bapak Ibu,
ternyata Tuhan itu punya otoritas atas hidup kita. Tuhan itu punya kedaulatan dan kekuasaan atas hidup kita. Saya percaya, dan tentu saja kita semua percaya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menyentuh hidup kita tanpa izin dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus sepengetahuan dan seizin dari Tuhan. Nah, dalam kisah Elia yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ini, kita bisa menemukan bagaimana sempurnanya penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup Nabi Elia. Kisah hidup Elia adalah bukti tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu itu Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Kehidupan pada saat itu tentu begitu berat karena kebutuhan-kebutuhan yang pokok sekalipun itu sangat langka. Bagaimana orang bisa bercocok tanam? Tanah yang begitu kering, tidak ada hujan sama sekali. Orang banyak yang kelaparan. Tapi kita melihat di sini bagaimana Elia sedikit pun dia tidak berkekurangan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Atas kedaulatan Tuhan, setiap pagi dan petang Tuhan mengirim burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Bayangkan itu. Dan memang beberapa saat kemudian air di sungai Kerit di mana Elia berdiam itu menjadi kering karena kemarau dan tidak ada hujan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tetap memelihara Elia, di mana Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Karena di sana Allah telah mempersiapkan seseorang, yaitu seorang janda dari Sarfat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum Nabi Elia sehari-hari. Tuhan itu gak pernah setengah-setengah Bapak Ibu. Dia full dalam memproses seseorang yang dia pakai. Tuhan itu tidak asal-asalan saja. Tuhan itu dia menuntaskan karyanya bagi seseorang yang dia pilih supaya sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan dia tetap memelihara, mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dan begitu juga halnya dengan orang yang mau menolong seorang hambanya. Itu pun diberkati oleh Tuhan. Dan itu nyata dalam kehidupan janda Sarfat, di mana dia juga terdampak kekeringan dan hidup dalam kekurangan. Hidup janda Sarfat ini memang sangat sulit, dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum kekeringan. Apalagi ketika kekeringan juga melanda daerah Sarfat. Rasa-rasanya mustahil untuk dapat dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Sehingga ketika mendengar Nabi Elia meminta makanan daripadanya, janda ini agak sedikit tersentak. Karena bagi dia untuk makan sehari-hari aja susah begitu ya. Hanya tinggal sedikit saja persediaan makanan, itu pun untuk hari itu saja bagi dia dan bagi anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa berbagi kepada orang asing itu, yaitu Elia ini. Tetapi Elia meyakinkan janda ini dengan dia katakan, jangan takut.
bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Dan perempuan janda itu mempercayai apa yang diucapkan oleh Elia. Mungkin di sisi lain dia punya keyakinan, ya toh nanti juga saya akan mati kelaparan. Karena makanan ya memang tinggal itulah satu-satunya gitu. Kalaupun saya harus berbagi, ya apalah susahnya, apalah salahnya untuk berbagi sedikit kepada orang asing ini yang sepertinya dia lebih membutuhkan daripada diriku. Ketika dia berjalan pulang dengan susah payah ke rumahnya bersama-sama dengan Elia, perempuan Sarfat ini masih belum tahu bahwa Elia itu adalah nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Yang perempuan ini tahu hanyalah bahwa orang asing itu sedang kelaparan dan dia membutuhkan pertolongan. Singkat cerita, Nabi Elia pun akhirnya tinggal di rumah janda ini untuk beberapa lama. Dan apa yang diucapkan oleh Elia sebelumnya itu terbukti. Bahwa ternyata tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sedikit pun. Seperti yang difirmankan Tuhan melalui Elia. Bapak, Ibu, Saudaraku dan anak-anak, pemeliharaan Tuhan terlaksana atas diri si janda. Bahkan yang luar biasanya lagi, anak janda ini yang sedang sakit keras dan hampir mati dihidupkan kembali oleh Tuhan. Nabi Elia berseru kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan mengembalikan nyawanya, nyawa dari anak ini. Dan Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Sehingga anak ini pun juga sembuh. Atas segala mujizat Allah yang terjadi atas kehidupan dari janda ini, itulah yang membuka mata hati si janda ini. Dan dia sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan yang Nabi Elia katakan itu adalah benar. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita itu berkuasa melakukan segala perkara. Karena itu kita jangan khawatir dalam menjalani hidup. Jangan takut dengan apapun yang ada di depan kita. Walau mungkin secara logika tidak mungkin menang, tetapi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan karena Tuhan mampu menjadikan kita sebagai pemenang. Janda di Sarfat ketika melakukan perintah Tuhan lewat Elia, maka tepung dan minyak yang dia miliki tidak pernah habis. Itu sebuah mujizat. Oleh karena itu, percayalah. Maka Tuhan akan membuktikan janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Terutama janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, bahkan jika sepertinya tidak ada jalan keluar, kita jangan pernah khawatir. Mari kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Terlebih-lebih ketika kita melihat Tuhan sepertinya tidak ada jalan. Tuhan sepertinya mustahil aku bisa keluar dari pergumulan dan permasalahan ini. Tapi ketika kita mau berdiam, berdoa, memohon kepada Tuhan, serta percaya bahwa Tuhan pelihara hidup kita, kekhawatiran itu mari kita hilangkan. Mari kita jauhkan, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang lebih berkuasa. Oleh karena itu percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Maka lihatlah
segala sesuatu yang indah yang akan Tuhan lakukan bagi hidup kita. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, bahwa di malam hari ini kami boleh bersatu hati, berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya ya Tuhan Yesus, firman tersebut dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di malam hari ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19, sehingga harus diisolasi mandiri, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau mempercayakan kami untuk segala sesuatu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami, bahkan penyakit COVID sekalipun. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami dapat disembuhkan oleh kasih karunia-Mu, dan kami dapat pulih kembali, sehingga mereka yang terpapar COVID-19 ini dapat pulih kembali, sehingga dapat beraktivitas kembali. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, berkati juga pemerintah dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, segala program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, terutama program vaksin boleh berjalan dan dijalankan dengan baik, agar seluruh bangsa Indonesia dapat menerima vaksin dan boleh terhindar dari penyakit COVID-19. Begitu juga dengan penata layanan GPIB Petra Bogor dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati pelaksana harian majelis jemaat agar dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik, sehingga jemaat boleh merasakan kasih karunia Tuhan melalui pelaksana harian majelis jemaat GPIB Petra Bogor. Tuhan Allah Bapa, kami juga mau berdoa bagi warga jemaat dalam pergumulannya dalam menghadapi pandemi ini. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang kekurangan materi, Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Engkau membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka dan membukakan pintu lapangan pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami percaya kasih dan penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, bahkan ketika kami dalam kesulitan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga mau mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh setiap keluarga di dalam pergumulan kehidupannya. Engkau mau menjamah mereka yang sakit. Engkau mau menjamah mereka yang dalam pergumulan kehidupan mereka yang sangat berat. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap doa yang mereka panjatkan, Engkau mau mendengarkan dan Engkau mau mengabulkan setiap doa. Tuhan Allah Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, bagi setiap kami yang ada di sini, bagi kakak layan, bagi kakak multimedia ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, bagi pendeta yang sudah menyampaikan firman, liturgi, dan juga kami semua yang ada di sini, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, semua ini kami panjatkan dan kami sempurnakan ya Tuhan Yesus di dalam doa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai 29 menyatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 468 bait 1 dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Marilah berdiri, kita mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami yang asalnya daripada-Mu. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja dengan tekun. Itulah panggilan kita melayani umat-Nya. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.